Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsani ilahi yaumidin, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Nikmat yang paling utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, tentunya nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat, baik manfaat di dunia sampai ke akhirat. Salawat dan salam tetaplah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa membacakan salawat kepada beliau, kita akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, sahabat channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam keberkahan, selalu dalam kemuliaan, selalu dalam kejayaan, baik itu kemuliaan dan kejayaan di dunia dan insya Allah kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bagi sahabat-sahabat channel Cahaya Al-Qud yang mungkin pada hari ini sedang mengalami suatu masalah, baik itu masalah kehidupan dalam rumah tangga, masalah amanah hutang piutang, masalah penyakit, masalah bisnis ataupun perdagangan, ataupun masalah kuliah, dan masih banyak masalah yang lainnya, insya Allah saya doakan masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, pada perjumpaan kita kali ini saya akan membahas, saya akan berbagi, saya akan share mengenai 6 tanda sholat kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. 6 tanda sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, setiap amalan termasuk ibadah sholat menjadi urusan setiap muslim dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada tanda-tanda ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menerima sholat yang telah kita lakukan. Apa saja? Berikut ini akan saya jelaskan 6 tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima sholat kita. Yang pertama, tawaddu. Sholat yang diterima adalah sholat yang khusyuk, penuh menjiwai, mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sholatnya khusyuk memiliki sikap
selalu tawadu. Alhasil orang-orang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang rendah hati terhadap sesama, tidak sombong, dan selalu mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tanda sholat kita yang diterima Allah yang kedua yaitu tidak sombong kepada makhluk Allah Ta'ala. Sikap tawadu dalam sholat melahirkan jiwa yang rendah hati, sehingga dalam pergaulannya dia tidak sombong kepada sesama manusia, kekuasaan, kekayaan, dan ilmu pengetahuan yang tidak membuatnya tinggi hati. Hal ini juga tertuang dalam sebuah hadis qudsi yang berbunyi, sesungguhnya aku, Allah, hanya akan menerima sholat dari hamba yang dengan sholatnya itu dia merendahkan diri di hadapanku. Dia tidak sombong kepada makhlukku yang lain. Dia tidak mengulangi maksiat kepadaku. Dia menyayangi orang-orang miskin dan orang-orang yang menderita. Aku akan muliakan sholat hamba itu dengan kebesaranku. Aku akan menyuruh malaikat untuk menjaganya, dan kalau dia berdosa kepadaku, aku akan memperkenankannya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tanda yang ketiga yaitu tidak mengulangi maksiat. Seperti disebutkan dalam hadis sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sholat orang-orang yang tidak mengulangi maksiat, sebab barang siapa sholatnya tidak membuatnya menjauhi kekejian dan kemungkaran, maka ibadahnya itu akan membuatnya tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tanda yang keempat yaitu mampu mengontrol hawa nafsu. Orang-orang yang sholatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala biasanya mampu dalam mengendalikan hawa nafsunya, sebab dalam sebuah hadis juga dituliskan bahwa barang siapa yang sholatnya tidak mencegah dari kejelekan dan kemungkaran, maka sholatnya hanya akan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tanda yang keenam, kemudian tanda yang kelima yaitu selalu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang sholatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengingatnya kapanpun. Oleh karena itu dia akan selalu berzikir, tidak hanya selesai sholat tetapi juga di siang hari, malam hari, bahkan ketika urusan dunianya sangat sibuk, lidahnya tidak akan kering dari menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian 6 tanda yang terakhir yaitu menyayangi orang miskin. Tanda itu ciri lainnya adalah selain sholat, mereka juga mencintai sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak hanya menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga dengan sesama manusia, terutama orang-orang miskin. Mereka memikirkan penderitaan sesama dan rela menyisihkan waktu dan rezekinya untuk membahagiakan orang lain, termasuk orang-orang yang tidak mampu. Nah, saudara-saudaraku,
yang dimuliakan, yang dirahmati dan dicintai Allah tentunya, itulah tadi 6 tanda sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ya, saya simpulkan dari penjelasan saya bahwa 6 tanda sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Tawadhu. 2. Tidak sombong kepada makhluk Allah Ta'ala. 3. Tidak mengulangi maksiat. 4. Mampu mengontrol hawa nafsu. 5. Selalu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 6. Menyayangi orang miskin. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan dicintai Allah tentunya, setelah kita mengetahui tentang 6 tanda sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dalam beribadah kita akan tetap istiqomah dan selalu taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan dari penjelasan yang singkat ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua, baik manfaat di dunia sampai kelak untuk di akhirat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.